Om Awiginam Astu Namo Sidam, Om Swastiastu, Om Anubhadra Kertawiyanto Wiswata. Semoga segala pikiran positif datang pada kita dari segala penjuru. Marilah umat sedharma, kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugerahnya, kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjadi sosok yang selalu memberikan kebermanfaatan untuk semua orang. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati kepada seluruh panitia penyelenggara perlombaan, yang saya hormati kepada seluruh peserta Lomba Arjuna Dikita keempat, dan seluruh umat sedharma yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Made Darmo Wintara, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung. Melalui video ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan dharma yang berjudul Kaum Rebahan pada Generasi Muda Milenial. Umat sedharma yang saya banggakan. Alasan saya memilih judul ini karena menurut saya, fenomena kaum rebahan ini bukanlah suatu fenomena yang bisa kita anggap sebagai fenomena yang biasa-biasa saja. Ini adalah suatu fenomena yang jika kita biarkan begitu saja, maka kedepannya bisa menjadi bumerang bagi masa depan Indonesia, terkhususnya masa depan generasi muda dunia. Lalu, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Dan apa alasan sebenarnya mengapa kaum rebahan ini sebegitu berpengaruhnya pada masa depan generasi muda dunia? Mari, umat sedharma, kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama. Umat sedharma yang saya cintai. Bicara mengenai kaum rebahan yang saya maksud di sini sejatinya tidak hanya tertuju pada aktivitas tidur-tiduran. Kaum rebahan bukan hanya sekedar sobat kasur. Akan tetapi, kaum rebahan yang saya maksud di sini adalah suatu bentuk istirahat yang dilakukan secara berlebihan, atau istirahat yang dilakukan tanpa adanya suatu usaha yang memberikan kebermanfaatan baik bagi diri kita sendiri maupun masyarakat di sekitar kita. Saya pribadi menyadari bahwasanya kita sebagai seorang manusia juga butuh yang namanya rebahan, juga butuh yang namanya istirahat untuk menghilangkan rasa lelah akibat usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan. Akan tetapi, permasalahannya di sini adalah saat kita terus melakukan aktivitas rebahan tersebut secara berulang-ulang, kita mulai terlena dengan kenikmatan rebahan tersebut yang memanjakan seluruh bagian tubuh kita. Dimulai dari otak sampai seluruh bagian otot tubuh kita. Dan lama-kelamaan, jika kita biarkan begitu saja, maka kita bisa terjangkit virus-virus kemalasan ini. Dan akhirnya bisa membuat kita terjerumus menjadi sosok-sosok kaum rebahan. Umat sedharma, dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna telah menegaskan kepada kita yang tertuang dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 8. Yatam kuru karma tvam karma jayo akarmana sariraya trapicate na prasidit akarmana, yang artinya lakukanlah tugas dan kewajibanmu yang telah ditetapkan, sebab melakukan demikian lebih baik daripada tidak bekerja. Seseorang bahkan tidak dapat memelihara badan jasmaninya tanpa bekerja. Nah, dari wejangan Sri Krishna tersebut yang telah menegaskan, lakukan tugas dan kewajibanmu yang telah ditetapkan. Nah, umat sedharma, dari wejangan itu sebenarnya apa sih tugas dan kewajiban kita sebagai seorang manusia? Tugas dan kewajiban kita sebagai seorang manusia tidak hanya sekedar menjadi seorang manusia yang biasa saja atau yang baik saja.
Akan tetapi, tugas dan kewajiban kita sebagai seorang manusia adalah menjadi sebaik-baiknya manusia. Lalu, apa arti daripada sebaik-baiknya manusia tersebut? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu menggunakan akal pikirannya untuk selalu berperilaku produktif dan selalu menghadirkan kebermanfaatan untuk semua orang. Umat sedharma yang saya cintai, sebetulnya apa sih yang membuat kita mudah sekali terjangkit virus-virus kemalasan ini? Virus yang membuat kita sakit dan akhirnya meninggalkan perilaku-perilaku produktif kita. Alasannya tak lain dan tak bukan karena diri kita terlalu sering membiarkan pikiran-pikiran negatif atau hawa nafsu diri kita menguasai diri kita. Dan tidak membiarkan akal kesucian kita menyelamatkan kita. Bahkan ironisnya, kita terkadang sampai tidak sadar bahwa kita sedang terjangkit virus kemalasan ini. Umat sedharma yang saya cintai, mari kita renungkan bersama-sama. Sudah sampai di mana diri kita sekarang? Sudah seproduktif apa hidup kita sekarang? Sudah seberapa manfaat yang telah kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita? Sudah sampai mana target hidup kita? Sudah baik atau belum? Jika sudah, mari bersama-sama kita pertahankan. Jika belum, jika kita masih saja terbelenggu oleh hawa nafsu kita dan rasa malas kita dan selalu saja berkata, kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Yang selalu saja membuang waktunya dengan hal-hal yang kurang produktif. Rekan-rekan semua, bangkit sekarang juga. Sadarkan para diri Anda sekalian bahwa kita sedang sakit. Dan penyakit ini harus segera kita sembuhkan dan kita binasakan dari diri kita. Jangan sekali-kali berkomitmen bahwa hidup itu hanya ikut alur saja. Ibaratkan seekor ikan yang berenang di sungai. Ikan yang dikatakan hidup adalah ikan yang mampu melawan derasnya arus sungai. Akan tetapi, ikan yang hanyut terbawa aliran sungai adalah ikan yang dikatakanlah sebagai ikan yang telah mati. Contoh lainnya, ibaratkan layang-layang. Layang-layang yang terbang tinggi di angkasa adalah layang-layang yang mampu melawan hempasan angin. Akan tetapi, layang-layang yang putus, itulah layang-layang yang terbang terhempas terbawa angin dan akhirnya jatuh tak berdaya. Umat sedharma, kita tidak bisa terus membiarkan pikiran-pikiran cemerlang generasi muda Hindu selalu berada dalam tubuh yang malas. Seperti kata-kata terkenal dari seorang tokoh Buya Hamka yang berbunyi, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran-pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum adanya lelah. Rekan-rekan semua, kita sebagai generasi muda Hindu yang 10-20 tahun ke depan akan menggantikan posisi bapak dan ibu kita sekarang. Harus sesegera mungkin mengganti metode tersebut, yaitu metode istirahat sebelum lelah, ataupun metode kalau bisa besok, kenapa harus sekarang? Akan tetapi, kita sebagai generasi muda Hindu, generasi muda yang berpendidikan, generasi muda yang berintelektual, harus mengganti metode kita menjadi metode rebahan secukupnya dan berjuang selelahnya. Jangan biarkan waktu-waktu berharga kita terbuang begitu saja dengan hal-hal yang kurang produktif. Di zaman milenial ini, begitu banyak sekali teknologi-teknologi yang memanjakan kehidupan manusia. Teknologi itu ibaratkan sebuah pisau yang bermata dua, bisa berdampak positif, akan tetapi juga bisa berdampak negatif. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus sesegera mungkin putar otak. Bagaimana
Teknologi yang selama ini mulai memperbudak diri kita. Teknologi yang selama ini mulai mengkikis kecerdasan generasi-generasi penciptanya. Bisa kita rubah menjadi teknologi yang dapat kita perbudak dan teknologi yang dapat mencerdaskan seluruh generasi-generasi penciptanya. Bahkan kedahsyatan daripada ilmu pengetahuan itu juga telah ditegaskan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 36. Apicit asipapebhya sarvebhya pakritama sarvam jnana plawenayva wijinam samtarisyasi, yang artinya, walaupun sebenarnya kau paling berdosa di antara manusia yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan, lautan dosa pasti akan kau seberangi. Jadi umat Dharma, kita tidak bisa terus-terusan menjadi sosok kaum rebahan. Kita sebagai generasi muda Hindu harus mulai beranjak naik menjadi sosok-sosok kaum perubahan. Kaum yang selalu berpikir kritis, kaum-kaum yang selalu berpikir cemerlang dan selalu menghadirkan kebermanfaatan untuk semua orang. Saya dan kita semua generasi muda Hindu harus yakin jika nanti ada 1000 alasan yang membuat kita takluk pada hawa nafsu kita dan menjelma menjadi sosok kaum rebahan, pasti akan ada 1001 alasan yang membuat kita bangkit dari kutukan itu dan menjelma menjadi sosok kaum perubahan. Umat sedharma yang saya cintai, semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi yang melanda ibu pertiwi kita ini. Sudah cukup virus corona saja yang menjangkiti negara tercinta kita. Jangan sampai kita biarkan virus-virus kemalasan juga menjangkiti generasi mudanya dan menghilangkan seluruh pikiran-pikiran cemerlangnya. Umat sedharma, pesan saya untuk seluruh rekan-rekan generasi muda, jangan kita berakhir hanya sebagai sosok kaum rebahan saja, padahal sebetulnya kita bisa beri perubahan. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia-panitia penyelenggara, kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang telah menghadirkan sarana ini bagi kami, generasi muda, untuk bisa mengekspresikan diri kami dan bisa menyampaikan gagasan-gagasan kami. Umat sedharma, waktu begitu cepat sekali berlalu. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung Dharma Wacana kita ini. Dan semoga Dharma Wacana ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita dan menyadarkan diri kita semua generasi muda bahwasanya memberikan kebermanfaatan kepada seluruh masyarakat itu hal yang benar-benar baik. Umat sedharma, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau tutur bahasa saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada ide Sang Hyang Widiwasa, saya mohon ampun. Tanhana sweta wong anubis, tiada manusia yang sempurna. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Umat sedharma, jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan pakai maskermu.